Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama khatib mengajak wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tentunya takwa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Insya Allah, jika ketakwaan ini kita bawa dalam sendi-sendi kehidupan kita dimanapun kita berada, maka kita menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat ini masyarakat Indonesia, wabil khusus bangsa Indonesia, masih menghadapi wabah COVID-19. Bahkan dunia sampai saat ini masih berjuang keras untuk mengatasi bagaimana agar virus COVID-19 bisa lenyap dari muka bumi ini. Berbagai macam telah dilakukan, sampai dengan vaksinasi dilakukan untuk menekan jangan sampai virus COVID-19 ini menyebar bahkan menjadi korban. Kita lihat saat ini tahap kedua ini COVID-19 terus meningkat. Hampir 8.000 orang per hari kasus itu. Maka itu sebagai bangsa Indonesia yang beriman kepada Allah, bagi kita umat Islam, tentunya kita harus melaksanakan atau mendekatkan diri kepada Allah di samping ikhtiar kita, yaitu dengan 5M. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bukan hanya itu saja, kita lihat juga saat ini masyarakat kita banyak kena musibah. Yang terkena musibah diantaranya longsor di Sumedang, banjir di kota Bandung. Bahkan kita lihat yang baru kali ini kita saksikan, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, di mana pesawat itu menewaskan 62 orang penumpang, bahkan awak kabin pesawat. Dan kita lihat bagaimana mereka begitu bahagia ketika menaiki pesawat. Ternyata malang nasib menimpa mereka. Mereka harus tewas dan kapal itu jatuh di perairan dekat Kepulauan Seribu. Bukan hanya itu saja hadirin, saat ini juga baru kemarin tadi malam, bahwa gempa susulan, gempa 3 kali gempa yang menimpa Sulawesi Barat, tepatnya di kota Mamuju, itu telah berkekuatan, gempanya berkekuatan 6,2 skala Richter. Luar biasa. Kantor Gubernur Sulawesi Barat roboh, bahkan hotel-hotel dan sebagian rumah-rumah rusak akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter itu. Saudara, ini berarti bagi kita umat Islam menghadapi musibah, menghadapi cobaan, tentunya tidak ada lain kecuali kita hadapi dengan bersabar. Adanya COVID-19 ini juga tidak lain harus kita hadapi dengan kesabaran. Saudara, sabar adalah sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena pentingnya kedudukan sabar itulah, maka sabar harus kita jadikan sebagai tameng kita
untuk menghadapi musibah-musibah yang datang silih berganti di negara kita tercinta ini. Ujian yang terus menimpa negeri kita ini, sioknya ya kita harus menghadapi dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 di sana dinyatakan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru nisful iman." Sabar itu adalah separuh daripada iman. Saudara, ajaran sabar begitu amat sangat penting dalam Islam, sehingga porsinya itu adalah separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Oleh karena itu, urgensi sabar itulah yang dalam Al-Quran surah Al-Asr di sana ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling nasihat menasehati, saling memberikan nasihat ini agar apa? Agar kita semua bisa melaksanakan kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Dalam surat Al-Asr dinyatakan seperti itu. Saudara, bukan hanya agar berbuat kita melakukan satu kesabaran, tapi juga kita dituntut untuk melakukan satu nasihat kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam Al-Quran dinyatakan ada 4 elemen yang sangat penting untuk menjamin keselamatan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, di sana dinyatakan bahwa ketika menjelaskan surat Al-Asr, di sana dinyatakan barang siapa yang bisa memenuhi 4 elemen ini, yaitu apa? Illal ladzina amanu. Kalau ayat lengkapnya adalah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian kecuali 4 elemen ini yang selalu selamat. Apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yaitu pertama, orang itu beriman kepada Allah dengan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beramal soleh, wa amilus shalihat, beramal soleh, tebarkan amal soleh di muka bumi ini, insya Allah kita akan selamat. Yang ketiga adalah nasihat menasihati dalam kebenaran. Kita ajak, jika ada teman, sahabat, andai tolan kita yang terlanjur berbuat salah, kita nasihati agar mereka tidak terjerumus ke lembah yang nista. Mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat, elemen keempat ini adalah yaitu nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kalau 4 ini telah kita penuhi, maka kita telah memenuhi hak Allah dan hak hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah menjadi hamba yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita pun maklum bahwa ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah arenanya ujian, arenanya bala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kita umat manusia dengan apa? Dengan ketakutan. Banyak orang yang takut sehingga akhirnya menurunkan imunitasnya. Takut dengan COVID-19 terlalu berlebihan juga jangan, karena yang wajib kita takutin adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap menjaga, tetap meningkatkan 5M sebagai anjuran pemerintah yang harus kita dukung sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi ujian dari Allah berupa kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan nyawa, dan juga buah-buahan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala uji itu semua kepada kita umat Islam, kepada kita umat manusia. Allah pun akhirnya memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang selalu melaksanakan kesabaran. Sifat sabar yang ada pada jiwa kita, yang selalu kita tebarkan, itulah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dinyatakan bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan pasti kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang memperoleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara, atas dasar firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157 itulah maka kita dituntut untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Saudara yang kaum muslimin rahimakumullah, sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita kita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Kalau kita tetap sabar, insya Allah usaha kita akan sukses. Tidaklah hilang dari seseorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatan dalam menanggung rasa sabar dan beban. Padahal saudara, dengan kunci kesabaran yang kokoh, semua persoalan-persoalan yang sangat sulit dapat kita atasi. Kuncinya dengan sabar dan melaksanakan sholat 5 waktu dan ditambah lagi dengan sholat sunnah lainnya. Kita gemar melakukan sholat sunat duha, tambah lagi dengan sholat sunat hajat, tambah lagi dengan sholat sunat tahajud, tambah lagi dengan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Itu kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sabar dan sholat ini terus kita lakukan, maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa selamat fid din wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kami tutup khutbah yang singkat ini, ada satu ungkapan hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang memberikan tamsil, di mana perumpamaan yang sangat indah bagi seorang muslim yang sabar mendapatkan ujian, dan orang-orang munafik yang ketika mendapatkan ujian, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini kamathaliz zar'i la tazalur rihu tumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala wa mathalul munafiki kamathali syajaratil aruzza la tahtazzu hatta tustahsadu. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin itu bagaikan pohon yang selalu diterpa angin tetapi tetap kokoh. Jadi orang mukmin yang kuat itu ketika menghadapi musibah adalah bagaikan pohon yang selalu diterpa angin tetapi dia tetap kokoh. Dan seorang mukmin selalu ditimpa musibah, dia tetap kuat. Sementara orang munafik perumpamaannya adalah bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang ditiup angin, tidak roboh sampai dengan dipanen baru roboh, saudara. Itu perumpamaan kedua istilah itu. Jadi bagi kita orang mukmin, insya Allah kita tetap kokoh dan kuat walaupun badai cobaan menimpa kita. Insya Allah dengan kekuatan iman, dengan kekuatan amal soleh, dengan nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, dan ditambah lagi dengan melaksanakan sholat 5 waktu yang tidak pernah terlambat, selalu dilaksanakan secara berjamaah, insya Allah akan menguatkan kita lahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati ittihadan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله